saya akan menjelaskan tentang laporan neraca yang sudah saya hitung jumlahnya memakai rumus yang sudah tertulis di sini. Dan di sini terdapat aktiva lancar. Aktiva lancar di sini ada kas, piutang dagang, piutang wesel, persediaan, persekut biaya. Dan total aktiva lancar pada tahun 2010 terdapat 2.466.900 dan pada tahun 2011 3.876. Dan total aktiva lancar pada tahun 2011 atas tahun 2010 terjadi peningkatan, bertambah menjadi sebesar 1.409.100 dengan persentase 1.984% dan rasio peningkatan 24,84 sekian kali. Di aktiva tetap ada tanah, gedung, departemen gedung, alat-alat kantor, departemen alat kantor. Dan di sini ada total aktiva tetap. Dari keseluruhan ini pada tahun 2010 dia terdapat 2.121.500 dan pada tahun 2011 2.588.000. Sehingga total aktiva tetap pada tahun 2011 atas tahun 2010 bertambah menjadi 466.500 dengan persentase 94% dan rasio peningkatan 5,93 sekian kali. Dan di sini ada total aktiva, total dari keseluruhan ini, total aktiva lancar dan total aktiva tetap. Dan total aktiva keseluruhan pada tahun 2010 5.488.400 dan pada tahun 2011 6.464.000. Dan seperti yang kita lihat di sini, total aktiva pada tahun 2011 atas tahun 2010 bertambah menjadi sebesar 1.875.600 dengan persentase 2.078% dan rasio peningkatan 3,77 sekian kali. Di sini ada hutang dan modal. Hutang lancar di sini ada hutang dagang, hutang wesel, hutang gaji. Sehingga total hutang lancar dari ketiga ini pada tahun 2010 sebesar 1.117.000 dan pada tahun 2011 1.120.700. Sehingga pada tahun 2011 atas tahun 2010 total hutang lancar bertambah sedikit menjadi bertambah 3.700 saja dengan persentase 10% dan rasio 3,09 sekian kali. Di sini ada hutang jangka panjang, hutang obligasi, dan total hutang lancar ini total hutang semuanya itu 1.717.000 pada tahun 2010 dan 1.570.700 pada tahun 2011. Dan 2011 atas 2010 total hutang berkurang menjadi 146.300 dengan persentase pengurangan 15% dan rasio penurunan 33,84 sekian kali. Di sini ada modal, di bawahnya ada modal saham biasa, laba ditahan. Total modal dari kedua ini pada tahun 2010 3.771.400 dan pada tahun 2011 4.893.300. Sehingga pada tahun 2011 atas tahun 2010 total modal bertambah atau meningkat menjadi sebesar 1.121.900 dengan persentase peningkatan 59% dan rasio peningkatan 2,59 sekian kali. Sehingga di sini kita melihat total pasifa dari hutang dan modal, total hutang lancar ditambah dengan total hutang dan total modal terdapat
5.488.400 pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 sebesar 6.464.000. Sehingga kita bisa lihat di sini total pasifa terjadi peningkatan pada tahun 2011 menjadi 175.000, bertambah menjadi 975.600 dengan persentase peningkatan 44% dan rasio peningkatan 6,44 sekian kali. Laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi di sini seperti laporan neraca, saya sudah menjumlahkannya memakai rumus yang sudah ada di atas ini. Di sini ada penjualan bruto dan retur penjualan. Penjualan bruto di sini pada tahun 2010 sebesar 7.439.200 dan pada tahun 2011 9.703.000. Dan bisa kita lihat di sini penjualan bruto ini pada tahun 2011 bertambah sebesar 2.263.800 dengan persentase 30% dan rasio peningkatan 1,30 sekian kali. Di sini juga ada retur penjualan pada tahun 2010 sebesar 136.100 dan 2011 94.000 saja. Sehingga pada 2011 atas 2010 retur penjualan berkurang sebesar 42.100 dengan persentase min 31% dan rasio 0,69 sekian kali. Sehingga jumlah penjualan neto di sini pada tahun 2010 terdapat 7.303.100 dan 2011 9.609.000. Dan pada tahun 2011 pada atas 2010 penjualan neto bertambah dengan jumlah 2.305.900 dan dengan persentase 32% dan rasio 1,31 sekian kali. Di sini ada harga pokok penjualan. Di bawah ada persediaan awal, pembelian neto. Dan di sini sudah ada persediaan yang siap dijual dari total hasil yang di atas ini. Terdapat pada tahun 2010 terdapat 5.697.500 dan pada tahun 2011 sebesar 6.980.200. Sehingga yang bisa kita lihat di sini persediaan yang siap dijual pada tahun 2011 atas tahun 2010 bertambah sebesar 1.282.700 dengan persentase 23% dan rasio 1,22 sekian kali. Juga di bawahnya ada persediaan akhir di sini. Sehingga harga pokok penjualan dari semuanya pada tahun 2010 hanya tersisa berkurang menjadi 4.746.300 dari 5.697.500 dan pada tahun 2011 juga berkurang dari 6.980.200 menjadi 5.923.700. Dan harga pokok penjualan pada tahun 2011 atas tahun 2010 itu sebesar 1.177.400 dengan persentase 25% dan rasio 1,24 sekian kali. Di sini ada laba kotor. Laba kotor pada tahun 2010 terdapat 2.556.800 dan pada tahun 2011 3.685.300. Laba kotor pada tahun 2011 lebih tinggi dari 2010 dan bertambah sebesar 1.128.500 dengan persentase 44% dan rasio 1,44 kali. Kita ke biaya operasi.
Di sini ada biaya penjualan. Biaya penjualan di sini ada biaya advertensi, biaya gaji salesman, biaya sewa kantor penjualan, biaya kantor penjualan, biaya gaji lainnya. Di sini sudah terdapat jumlah-jumlahnya. Dan jumlah biaya penjualan pada tahun 2010 dari total dari hasil ini terdapat 853.500, dan hasil dari total penjumlahan ini pada tahun 2011 1.326.200. Sehingga bisa kita lihat di sini pada tahun 2011 jumlah biaya penjualan pada tahun 2011 meningkat, bertambah sebesar 472.700 dengan persentase 55% dan rasio 1,55 sekian kali. Di sini juga ada biaya administrasi dan umum. Di bawahnya ada biaya gaji admin, biaya listrik dan telepon, biaya umum kantor, kerugian piutang. Di sini juga ada jumlahnya. Jumlah biaya admin dan umum dari keseluruhan ini adalah sebesar 863.800 dan pada tahun 2010, dan ini pada tahun 2011 terdapat 1.175.700 jumlah biaya admin dan umum, di mana pada tahun 2011 terjadi peningkatan bertambah sebesar 311.900 dengan persentase 36% dan rasio peningkatan 1,36 sekian kali. Jadi di sini ada total biaya operasi. Total biaya operasi dari jumlah biaya penjualan ditambah dengan jumlah biaya admin. Di sini terdapat 1.717.300 pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 sebesar 2.501.900. Dan bisa kita lihat di sini, berarti pada tahun 2011 biaya operasi lebih besar dari 2010, dan pada tahun 2011 bertambah sebesar 784.600 dengan persentase 46% dan rasio 1,45 sekian kali. Laba bersih operasi dari semuanya pada tahun 2010 laba bersih operasi terdapat sebesar 839.500, dan pada tahun 2011 1.183.400. Dan di sini ada bertambah 343.900 dengan persentase 41% dan rasio 1,40 sekian kali. Di sini ada biaya bunga. Pada tahun 2010 biaya bunga itu 53.000 dan biaya bunga pada tahun 2011 itu hanya 28.000. Di sini tertulis dia berkurang. Ada pengurangan 25%, 25.000 pada tahun 2011 dengan persentase pengurangan min 47% dan rasio penurunan 0,52 sekian kali. Laba bersih sebelum pajak di sini pada tahun 2010 786.500 dan pada tahun 2011 1.155.400. Dan tertulis di sini bahwa pada tahun 2011 atas tahun 2010 laba bersih sebelum pajak itu bertambah sebesar 368.900 dengan persentase 47% dan rasio 1,46 kali. Dividen yang didapat pada tahun 2010 400.000 rupiah dan pada tahun 2011 633.500 rupiah. Sehingga dividen pada tahun 2011 terjadi
peningkatan atau bertambah sebesar 233.500 dengan persentase peningkatan 58% dan rasio peningkatan 1,58 sekian kali.